Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Astri Damayanti dengan NIM D1A019081, mata kuliah Tata Guna Tanah, kelas A2, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tata guna tanah dan juga landasan hukum tata guna tanah. Yang pertama, pengertian tata guna tanah. Tata guna tanah atau biasa disebut dengan land use planning, jika dikaitkan dengan objek hukum agraria nasional, maka penggunaan istilah tata guna tanah atau land use planning kurang tepat. Hal ini karena objek hukum agraria nasional sebagaimana yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan salah satu objek hukum agraria dengan berpedoman pada objek hukum agraria nasional tersebut. Maka istilah yang patut digunakan adalah tata guna agraria atau agraria use planning. Agraria use planning meliputi yang pertama land use planning atau tata guna tanah, yang kedua water use planning atau tata guna air, dan yang ketiga air use planning atau tata guna ruang angkasa. Maka jelaslah bahwa tata guna tanah ini merupakan bagian dari tata guna agraria. Poin kedua yang ingin saya bahas di sini yaitu tentang landasan hukum tata guna tanah. Ada beberapa landasan yang digunakan di sini. Yang pertama yaitu tanah dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut atau yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai warga negara harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Tata guna tanah sebagai bagian dari hukum agraria nasional mempunyai landasan hukum yang bersumber dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat tiga hal dari ketentuan tersebut. Yang pertama, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Yang kedua, bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia harus menggunakan air dan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Dan yang ketiga adalah bahwa hubungan antara negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam merupakan hubungan menguasai. Di sini adanya penegasan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang harus diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyatnya, maka pemerintah harus mengatur penggunaan tanah baik untuk keperluan negara, masyarakat, maupun kepentingan pengembangan usaha perekonomian. Landasan yang kedua yaitu tanah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai pelaksana dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, dan juga untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Landasan yang ketiga yaitu tanah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang keempat, tanah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang kelima, tanah dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah. Keenam, tanah dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974. Yang ketujuh, tata guna tanah dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tata guna tanah ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya.